sebagai perawat, apalagi perawat komunitas, ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kesehatan itu adalah sesuatu yang menjadi produk yang dipengaruhi dari berbagai macam faktor. Ketika kita menangani masalah kesehatan sebagai perawat komunitas, maka kita bukan hanya melihat masalah kesehatan semata itu, tapi juga kita melihat kenapa masalah kesehatan ini terjadi, bagaimana, dan yang lainnya, sehingga kita akan lihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat. Tentunya masyarakat atau klien, baik dia individu, keluarga, kelompok ataupun masyarakat, bisa sehat atau tidak, bisa sakit atau tidak, itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Dan narkoba ini merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat. Kita lihat angka kematian akibat narkoba ini sangat tinggi. Dan bisa dibilang rata-rata usia harapan hidup orang ketika dia sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba ini akan turun. Dan ironisnya, kalau masalah narkoba ini tidak ditangani dengan baik, maka ini akan membuat generasi kita, akan membuat potensi sumber daya manusia negara kita ini akan hancur. Jadi kita melihat narkoba ini bukan semata-mata dampak terhadap kesehatannya saja, tetapi juga dampak-dampak yang lain. Karena dampak-dampak yang lain pada akhirnya nanti akan mempengaruhi kesehatan juga. Seperti contoh misalkan, karena dia menggunakan narkoba katakanlah, kemudian pekerjaan dia jadi akhirnya hilang, dia menjadi pengangguran. Pengangguran ini akan menjadi masalah, memunculkan masalah yang nanti akan berdampak terhadap kesehatan dia. Sehingga upaya penanganan penyalahgunaan narkoba ini harus dilakukan secara integral, komprehensif, dan terus-menerus. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah, kita perawat ada di mana? Apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat kaitannya dengan masalah penyalahgunaan narkoba ini? Kita kembali melihat bahwa layanan keperawatan dalam berbagai kondisi dan sasaran ini tidak akan lepas dari setidaknya 4 upaya kesehatan. Yang pertama yaitu layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Keempat upaya layanan kesehatan ini berlaku untuk semua kasus dalam konteks keperawatan, termasuk kaitannya dengan penyalahgunaan nafza. Upaya promotif adalah mencegah, melindungi orang-orang masyarakat agar dia tidak sampai bersinggungan terkena penyalahgunaan narkoba.
dijaga tuh, dijaga, diamankan, dilindungi. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah agar orang-orang yang berisiko terkena narkoba ini dia terhindar. Karena kita tahu ada beberapa kelompok berisiko terhadap penyalahgunaan narkoba. Pada materi sebelumnya kan sudah dibahas tuh. Kemudian ketika seseorang dia menggunakan narkoba ini berdampak terhadap kesehatannya, muncul berbagai macam gangguan kesehatan, maka di sini perawat juga terlibat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya kuratif ataupun kuratif terhadap penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba. Lalu pada rehabilitasi pun juga sama. Perawat memiliki andil yang besar dalam merehabilitasi para pecandu narkoba. Jadi semua hal ini bisa dilakukan oleh perawat. Jadi perawat itu akan terlibat di berbagai macam kondisi terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Tentunya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perawat akan memiliki penekanan yang berbeda pada upaya promotif. Tentunya berbeda dengan tindakan dalam konteks misalkan kuratif dan rehabilitatif. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini hanya bergerak ketika masalah kesehatan akibat narkoba itu terjadi. Bukan itu saja. Tapi justru perawat itu ditunggu peranan yang sangat besar, terutama dalam upaya pencegahan. Karena tadi perawat itu tidak akan lepas daripada memberikan layanan promotif, preventif, kuratif atau kuratif dan rehabilitatif. Oke, itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian berikutnya adalah apakah narkoba itu bahaya? Oh jelas, narkoba itu sangat membahayakan. Tingkat kebahayaannya sangat tinggi. Sebab narkoba itu sasaran tembaknya adalah kepada fungsional otak. Zat yang terkandung dalam obat-obatan narkoba, jenis narkoba, ini sasarannya adalah ke arah gangguan fungsional otak. Sementara manusia itu dibandingkan makhluk yang lain, kelebihan manusia adalah dia memiliki fungsional otak yang luar biasa. Setidaknya ada 3 fungsi otak yang utama. Yang ketiga fungsi ini bisa rusak oleh narkoba. Fungsi yang pertama, otak itu berfungsi intuitif lah, fungsi intuitif, emosional intuitif. Pada fungsi ini, manusia akan memiliki sense, memiliki rasa, memiliki perasaan. Rasa kasih sayang, kan gitu kan? Rasa kasihan, pokoknya ada berbagai macam rasa emosional intuitif. Maka ketika dia mengkonsumsi narkoba, fungsi emosional intuitifnya ini akan rusak. Sehingga pengguna narkoba ini dia tidak peduli dengan perasaan orang lain katakanlah. Ketika keinginan untuk mengkonsumsi narkoba ini datang, maka fungsional intuitifnya ini sudah terganggu. Sehingga dia tidak peduli apapun yang dilakukan
Yang penting adalah bisa mendapatkan narkoba itu. Ya, buktinya kan banyak kasus. Berangkat, bawa motor, punya orang tua. Ketika pulang, tanya oleh orang tuanya, kemana motornya? Ternyata dijual. Untuk apa? Ya untuk bisa mendapatkan narkoba itu. Dia nggak mempedulikan bagaimana perasaan orang tuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi otak adalah fungsi logika rasional. Maka dapat dikatakan tidak ada orang yang makin cerdas dengan mengkonsumsi narkoba. Itu nggak ada. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kalau pengen cerdas, pengen pinter, pengen berpikirnya cemerlang, konsumsilah narkoba. Itu sangat-sangat menyesatkan. Justru narkoba itu merusak fungsi rasional logika otak kita. Maka orang kalau sudah kecanduan, dia nggak mampu untuk berpikir jangka panjang. Dia boro-boro untuk bisa menjadi problem solver untuk orang lain atau untuk masyarakat. Untuk dirinya sendiri saja dia nggak bisa menjadi problem solver. Karena sudah rusak otak itu karena narkoba. Lalu yang ketiga, fungsi otak adalah fungsi spiritual. Ini kaitannya dengan kesadaran terhadap ketuhanan. Maka kalau dia sudah kecanduan narkoba, penggunaan narkoba, ini fungsi spiritualnya sudah mulai terganggu. Sehingga ya nggak mungkin dia bisa beribadah dalam pengaruh narkoba segala macam. Sehingga ketiga fungsi otak ini terganggu, ini sama aja kayak dia tidak menjadi manusia seutuhnya. Ini yang bahaya. Sehingga kenapa narkoba itu menjadi musuh semuanya? Karena ini menjadi musuh kemanusiaan. Narkoba itu akan mematikan rasa kemanusiaan seseorang. Narkoba itu akan mematikan kehidupan kemanusiaan itu. Kita lihat angka kematian pengguna narkoba kan rata-rata kebanyakan pada usia produktif. Padahal pada usia produktif itu adalah usia yang sangat bagus untuk dia mampu mengembangkan berbagai macam potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Seharusnya ini tercapai suatu kemampuan maksimalisasi terhadap fungsi dirinya, kemampuan dirinya, tapi karena sudah terpengaruh oleh narkoba, maka ini nggak tercapai. Keburu mati dia. Kalaupun nggak mati juga dia dalam kondisi yang sangat ketidakberdayaan. Kan gitu kan? Kita lihat seperti itu. Oleh karena itu, ini harus diselamatkan para pengguna narkoba untuk mengembalikan lagi dia untuk menjadi manusia seutuhnya lagi. Maka kita melihat bahwa pengguna narkoba ini adalah orang sakit. Orang sakit yang harus ditolong, yang membutuhkan pertolongan agar dia bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Bukan malah justru pengguna narkoba itu dikucilkan, ya kan, dibully dan yang lainnya. Tapi justru mereka harus kita rangkul. Mereka harus kita rangkul untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Inilah fungsinya bagaimana perawat itu melakukan upaya-upaya layanan kesehatan tadi. Bukan sekedar perawat menjelaskan apa itu narkoba, apa aja jenisnya, bukan hanya itu. Tapi perawat menggunakan sentuhan kemanusiaan, sentuhan humanistik
untuk bagaimana merangkul orang-orang yang menggunakan narkoba agar dia berhenti dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Ini pentingnya merehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Perawat sangat penting, mempunyai peranan untuk merehabilitasi para pengguna narkoba. Dan ironisnya, kasus penggunaan narkoba ini kan ini semakin meningkat. Coba kita amati, coba kita lihat di pemberitaan. Hampir dipastikan itu kejadian penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba itu hampir terus terjadi. Bayangkan itu. Bahkan menurut Junedok 1:10 katanya. Artinya gini. Kalau ada satu orang yang tertangkap mengkonsumsi narkoba, maka di luaran dia yang tidak tertangkap itu minimal ada 10 orang. Kalau misalkan yang tertangkap pengguna narkoba ada 100, maka sejatinya itu bukan 100 orang yang menggunakan narkoba, tapi bisa jadi 10 kali lipat dari 100. Itulah kasus penggunaan narkoba. Sehingga kasus penyalahgunaan narkoba ini seperti fenomena kerbau mandi. Pastilah kalian sering melihat kerbau mandi. Pernah kan melihat kerbau mandi? Kalau belum pernah melihat kerbau mandi, wah ya kebangetan, gitu kan. Nah, kalau saya orang kampung sering melihat kerbau mandi. Coba kita amati kerbau mandi itu. Ketika kerbau mandi di sungai, yang kelihatan apanya? Kepalanya. Kepalanya yang kelihatan. Badannya nggak kelihatan. Itulah fenomena kerbau mandi. Kasus yang muncul, kasus yang terungkap, itu adalah seperti kepala kerbau yang sedang mandi. Sementara kasus yang tidak terungkap, kasus yang belum diketahui, itu jauh lebih besar.